Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas asuransi Tugu Pratama Indonesia ya. Ini Tugu kodenya. Jadi kita lihat nih ya, kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya menarik nggak ya dari sudut pandang saya. Oke, jadi kita langsung ke analisis gitu ya. Oke, untuk Tugu. Untuk yang kita cek biasanya untuk riwayat pembagian dividen. Nah, untuk riwayat pembagian dividen ya memang untuk si Tugu ini 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya. Jadi dia bisnisnya stabil, bagus, dan terutama untuk di tahun 2023 ini memang dia setahun 2 kali bagi dividen ya. Jadi mungkin bisa dibilang kinerjanya sih eh bagus sekali ya pada waktu 2023 gitu. Oke, jadi ini layaknya untuk dilihat lebih lanjut ya. Nah, jadi untuk si Tugu seperti biasa di laporan keuangan cek dulu kolom infonya ya, ini satuannya masih ribuan, oke. Dan selalu kita cek untuk kas tara kas ya, dan kas tara kas ini harus dilihat ya, karena kas tara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam perusahaan ya, jumlah uang yang dimiliki perusahaan yang ada di dalam dompet perusahaan itu punya fungsi ya, yang ini nilainya ya, kas dan bank. Fungsinya untuk apa? Jadi memang untuk uang yang ada di dalam perusahaan itu punya fungsi untuk ini biar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, ya dia nanti bisa jadi operasionalnya terganggu ya, atau mungkin ketiganya. Jadi pastikan teman-teman itu nilai jangan terlalu sedikit ya. Nah, ini sekarang nih kan ada penurunan nih kas tara kas. Cuman nanti kita bisa cek kembali di laporan arus kasnya ya. Dan pastikan juga jangan kasnya terlalu menumpuk ya di perusahaan gitu ya. Jadi buat apa juga tanda tanya gitu ya. Padahal kelebihan kas itu ya bisa kita nikmati oleh pemegang sahamnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ekuitas ya. Untuk ekuitas langsung pilih saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, jadi kenapa saldo laba ini penting ya harus kita lihat, karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si Tugu ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total keuntungan itu sebesar 7,6 triliun. Ya, ribu juta miliar triliun tuh. Jadi ini perusahaan yang memang baik gitu ya, dia saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Makanya riwayat pembagian dividen juga baik ya, kebijakan perusahaan juga dia memperkaya kita pemegang sahamnya. Jadi kalau perusahaan yang rugi terus gitu ya, dia nggak akan ada saldo laba ya. Jadi biasanya umumnya dia defisit gitu. Jadi kalau defisit biasanya termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya ya. Jadi kalau harganya dia digoreng naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan beli ya. Oke, setelah itu kan langsung cek ke bagian ekuitasnya ya. Untuk ekuitas langsung pilih subtotalnya yang ini ya. Oke, 663 048 473 ya, 9728 573 431. Oke, nah ini kita lihat ya, jadi total ekuitasnya udah diisi, udah sama, dan untuk secara PBV ini memang dihargainya murah ya, 0,38 gitu ya, dengan potensi profit sekitar 161% kalau dia mencapai kembali ke PBV 1. Ya, dan nilai tambahnya dia udah dihargai di bawah saldo labanya ya, sekitar 0,5. Jadi untuk secara PBV ini memang sudah bisa dibilang murah gitu ya. Ya sangat murah sih iya gitu ya. Jadi ya kembali lagi gitu ya, kenapa persen ini kok dihargai PBV-nya rendah? Bisa jadi gitu ya, mungkin dari secara profitabilitas mungkin kurang nendang gitu ya, kurang profit, atau mungkin dari arus kas juga kurang baik gitu ya, atau mungkin yang paling simpel mungkin barangnya susah gitu ya, barang susah, jadi harganya nggak kemana-mana gitu ya. Cuman nggak masalah gitu ya, sebenarnya kan kembali lagi ke selera teman-teman ya gitu. Cuman tergantungnya, cuman ini selama dia bagi dividen gitu ya, berarti kan bisnisnya nyata ya, keuntungannya real gitu. Nah, sekarang kita lihat langsung ke bagian laba rugi ya. Di laba rugi ini kan memang perusahaan asuransi gitu ya. Jadi memang kalau perusahaan asuransi memang dia sedikit lebih rumit ya untuk baca laporan keuangannya gitu. Dan ini memang untuk format laporan keuangan ini yang versi non bank ya. Jadi disesuaikan gitu. Jadi sekarang kita ngapain? Ya sekarang kita isi aja pendapatan dari ini, pendapatan jasa asuransi, nilainya yang paling atas. Ya. Jadi ini nih nilainya. Ya, kita pindahkan dulu.
473, 39, 362, 475 ya. Nah, lalu laba brutonya yang mana gitu ya? Biasanya gitu ya, biasanya kalau misalnya di non bank gitu atau non asuransi, bisa pendapat itu ada harga modal barang atau jasa. Ya, jadi apa namanya? Si pendapatan ini nanti dikurangi harga modal barang atau jasa baru keluar nanti laba bruto. Tapi kalau misalnya di perusahaan asuransi, biasanya laba bruto itu adalah pendapatan usaha bersih. Kalau di di bank pendapatan bersih ya. Jadi kita ini isi dulu ya yang ini nilainya. Gitu. Nah, kenapa teman-teman harus melihat si pendapatan dan laba kotor ya, laba bruto? Karena si pendapatan ini adalah ciri perusahaan yang bertumbuh ya. Jadi kalau misalnya dia pendapatannya naik, gitu artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan ini dia ya relevan untuk customer ya, dicari customer, disukai customer, dibutuhkan. Nah, tapi kalau dia turun nih kayak gini, ada penurunan kinerja, berarti produk asuransinya si Tugu ini bisa dibilang ya kurang menarik. Gitu ya. Jadi si customer ya mendingan cari kompetitor yang lain gitu ya. Jadi kayak gitu, simpelnya seperti itu. Kan tadi nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Nah, laba bruto ini penting dilihat ya. Kenapa? Karena untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa yang di atas harga modalnya ya, alias menghitung inti efisiensi perusahaan. Lewat ini gross profit margin. Ini kan 26% ya. Jadi ibaratnya teman-teman menjual barang 100.000, 26.000-nya itu adalah profit kotornya. Ya, gross profitnya. Dan 74.000 itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi harus cari gross profit yang kalau bisa setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Ya, jadi karena semakin besar nanti laba bruto, nanti akan semakin besar juga laba bersihnya. Karena kan si laba bruto nanti kurangin ini nih, beban usaha, beban pajak, beban lain-lain, nanti keluar laba tahun berjalan atau laba bersihnya, ya. Jadi ini si laba bersih itu nilainya yang ini, inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Ya, dan untuk kita lihat ya, untuk kinerja laba bersih memang ini si Tugu yang periode sekarang ini turunnya lumayan ya, gitu ya. Pendapatan turun 18%, laba bruto turun 14%, net profitnya turun 29%. Jadi ini ada penurunan kinerja yang agak lumayan menurut saya ya, gitu. Nah, jadi memang untuk perusahaan yang kinerjanya turun, dia masih dihargai cukup murah juga secara PER. Ya, PR-nya ini di bawah 5 gitu ya, masih cukup murah gitu ya, masih murah gitu, padahal dengan penurunan kinerja. Nanti mungkin kalau memang kinerjanya membaik, PR-nya bisa semakin kecil dan bisa jadi daya tarik untuk daya tarik perusahaan gitu. Kalau perusahaan ini ya baik dan dijualnya lebih murah gitu ya dari biasanya, meskipun sekarang ini memang sudah cukup murah. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian arus kas ya. Di arus kas ini untuk melihat ini memvalidasi si laporan laba rugi ya, terutama di bagian pendapatan gitu. Tahu dari mana? Ya kita lihat aja penerimaan kasnya yang ini. Gitu ya. Nah, penerimaan kas ini harus kita lihat gitu ya. Kenapa? Gitu, karena kalau dia rasionya kecil ya, rasio penerimaan kas terhadap pendapatannya kecil, berarti si customer itu dia bayarnya nggak pernah full. Gitu ya, nggak pernah full gitu. Jadi kalau misalnya ini 104%, berarti kan teman-teman jual barang 100 juta gitu, customernya bayar 104 juta ya. Ada lebihnya, bisa jadi lebihnya itu adalah utang yang sebelumnya belum terbayar. Tapi karena ini perusahaan asuransi, biasanya kan dia ada bayar premi ya. Jadi kadang kas yang diterima gitu itu dia lebih besar gitu. Jadi karena pendapatannya kan dia secara akrual ya, jadi dia dicatat aja dulu di laporan keuangan. Tapi kalau penerimaan kas, dia berdasarkan uang yang benar-benar real diterima oleh perusahaan. Jadi memang seharusnya gitu ya, kalau untuk perusahaan yang asuransi gitu, biasanya rasio penerimaan kas receipt to revenue ratio bisa lebih tinggi. Kayak yang periode sebelumnya ini 132%. Ini bagus gitu kan, dia bilang pendapatan 7,3 triliun. Nah, uang yang diterima perusahaan itu 9,7 triliun ya, dia jauh lebih tinggi gitu, bagus. Gitu. Karena ya perusahaan asuransi memang seperti ini gitu ya. Nah, cuman sekarang juga ini ada penurunan kinerja gitu ya. Dia cuma 104%, nggak yang kayak periode sebelumnya. Dan ingat, si uang kas yang terima itu kan punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi sekarang kita lihat nih ya, udah terima uang 6,2 triliun ya, dibayar untuk operasional gitu ya, bayar supplier, karyawan, DLL. Nanti keluar net CFO yang positif ya, seperti ini. Ini nilainya harus positif seperti ini, artinya bagus. Artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai gitu ya. Jadi uangnya tuh nggak cuman habis bayar untuk operasional aja ya. Jadi ngapain, kan saya selalu bilang gitu ya, buat apa Anda punya bisnis gitu yang uangnya itu hanya habis untuk bayar karyawan, supplier doang gitu ya, ngapain? Karena nanti pemegang sahamnya nggak dapat sisa
gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, lalu si sisa uang ini digunakan untuk ekspansi usaha ya di bagian aktivitas investasi gitu ya. Tuh lihat perolehan aset tetap, properti investasi nilai negatif. Ya, penempatan investasi nilainya harus ya bagusnya memang negatif seperti ini ya gitu. Jadi dia ya semakin lama berekspansi semakin lama semakin besar harapannya gitu. Jadi ya selanjutnya sih kita tinggal lihat aja Bang untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank. Ya, jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya nilainya positif, dia ambil pinjaman. Tuh. Tapi kalau nilainya negatif, biasanya dia bayar pinjaman. Ya, cuma kembali lagi kadang perusahaan asuransi ini memang sejauh yang saya tahu gitu, kalau nggak salah ada rasio-rasio khusus ya yang kayak mirip perbankan gitu. Cuma saya memang nggak begitu namanya ahli sekali untuk bagian laporan keuangan asuransi. Ya cuman saya lihatnya secara umum aja gitu. Jadi pastiin teman-teman nanti cek lagi ya untuk rasio-rasio khusus yang bagian asuransi. Mungkin ada ya capital adequacy ratio gitu ya atau mungkin ya mungkin ada gitu ya. Saya nggak cek gitu. Nah, sekarang tadi kembali ke untuk di aktivitas pendanaan, aktivitas pinjaman ke bank, ini nilainya negatif. Ya artinya kalau negatif ya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau perusahaan ini membagi dividen tuh. Ya jadi nilainya negatif. Bayar bunga tuh nilainya negatif gitu. Jadi carinya kalau bisa yang negatif gitu. Artinya tadi perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya dan juga bayar dividen. Ya makanya tapi untuk dividen ya kita harus cek di bagian si pos-pos kecil ya. Dan dari sumnya ini gitu ya dia ada penurunan kas tara kas ya gitu. Jadi ya memang sih sebaiknya dia tetap ada kenaikan kas tara kas gitu ya. Jadi supaya memperkuat kas gitu. Jadi ya memang secara sudah kita pindahkan data-data keuangannya dari checklistnya sih memang ini oke semua ya. Baik semua gitu ya. Jadi perusahaan ini riwayat bagi dividennya bagus ya 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya berarti stabil. Saldo labanya positif gitu ya dan dia itu ya telah menghasilkan total profit itu sebesar 2,3 kali modalnya ya. Ini ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya tadi belum terlewat ya belum dibahas. Jadi ya perusahaan ini memang bagus ya. Jadi ibarat teman-teman udah punya modal gitu 1 miliar gitu ya, telah menghasilkan total profit 2,3 miliar ya di luar dividen yang dibagikan. Jadi ini perusahaan baik, bagus ya. Secara PBV memang dia dijual murah ya 0,38, potensi profitnya 161% kalau dia ke PBV 1 ya. Lalu PR juga udah cukup murah di bawah 5 dan secara operasional pola arus kas juga ini bagus ya plus min meskipun ada penurunan kas gitu ya. Cuman kembali lagi ya selama dia bagi dividen ya berarti dia memang bisnisnya nyata, real gitu ya, didukung juga dengan arus kas yang sehat. Itu aja mungkin untuk pendapat saya untuk Tugu ya. Jadi teman-teman ya kembali lagi teman-teman harus paham gitu kalau bahwa analisis laporan keuangan ini itu hanya sebagian kecil dari fundamental ya. Jadi harus dilengkapi dengan analisis lainnya dan juga hanya menilai kayak tadi kinerja sampai 2025 Q3 aja gitu ya per laporan keuangan yang ini gitu. Jadi kalau sekarang kuartal berjalan ya kan Q4 yang sekarang tahun-tahun ke depannya gimana, silakan teman-teman lakukan proyeksi sendiri ya ke depannya kira-kira masih bagus atau enggak gitu. Dan saya rasa itu aja sih sharing saya dari Tugu ya. Jadi kalau teman-teman ada request saham boleh sampaikan ya supaya nanti saya bahas. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh sampaikannya, nanti akan saya respon. Oke teman-teman, itu aja sharing saya untuk Tugu. Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.